Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia dan berkecukupan ya guys. Nah, mudah-mudahan kondisi ini terus bisa kita pertahankan dan kita selalu bisa bersyukur dengan kondisi apapun. Karena dengan bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih mudah lagi. Oke guys, di malam ini ya, ini habis sholat tarawih guys ya. Aku biasanya bikin video kan siang ya. Kalau siang itu rasanya ngantuk guys. Dan sekarang bikinnya video malam aja lah. Ini habis tarawih masih seger, tadi masih keringetan. Nah, aku punya ide mau bikin video tentang ini guys. Resiko bisnis apotek ya. Jadi ini, setiap bisnis itu pasti ada resikonya guys. Dan setiap calon pebisnis itu pasti harus melewati fase berani ambil resiko. Kalau nggak berani, maka bisa dipastikan dia akan selamanya nggak akan bisa punya sebuah bisnis. Ketika aku memulai sebuah bisnis ya, ini di bisnis di apotek ini, itu kan sekitar tahun 2012 ya. Dalam kondisi yang terpuruk, nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan, tabungan juga pas-pasan. Terus sementara aku harus resign dari perusahaan yang sudah aku tekuni selama 10 tahunan ya. Sebenarnya agak berat ya, karena di situ aku udah eksis, sudah punya gaji atau income yang cukup, dan ya secara ekonomi nggak ada masalah. Tapi memang waktu itu aku pengen mempunyai sebuah bisnis, dan memang idealnya sih kita kerja sambil punya bisnis ya. Ternyata memang itu nggak punya kesempatan yang aku dapatkan itu seperti itu, nggak ada. Jadi harus memilih antara melanjutkan sebagai karyawan atau memulai sebuah bisnis. Nah, disitulah keberanian mengambil risiko itu sangat-sangat penting. Jadi bagi kalian yang pengen bisnis apotek itu, kalian harus berani ambil resiko. Nah, resiko bisnis apotek itu apa? Nah, kalau kalian mengetahui risiko bisnis apotek atau bisnis yang mau kalian jalani, maka insya Allah kalian akan bisa meminimalkan ya risiko yang terjadi. Paling enggak ketika risiko itu ada, maka kita sudah bisa mengambil sikap. Oh ya, memang risiko bisnis seperti ini. Nah, itu ya guys. Nah, salah satu mentorku yang sangat-sangat berpengaruh dalam bisnis yang aku rintis adalah almarhum Bob Sadino ya. Dan ketika aku belajar tentang beliau, tentang cetusan ide beliau, bahwa bisnis itu ya harus segera dimulai, bukan hanya sekedar didiskusikan, tapi harus dimulai. Kemudian bisnis itu ya harus, bisnis itu mencari rugi bukan mencari untung. Kenapa Bob Sadino mengatakan seperti itu ya? Untuk mendobrak keberanian dalam jiwa kita yang untuk memulai sebuah bisnis itu. Tanpa didobrak seperti itu akan sangat sulit. Karena apa? Ketika kita akan mulai bisnis, kita udah hitung-hitungan, ini udah jelimet, inilah ini nanti harus modalku sekian, harus untung sekian, nanti balik modalnya sekian. Kenyataannya tidak seperti itu. Bisa jadi bisnis yang kita mulai itu, kita berawal dari rugi dulu. Nah, ketika kita rugi, bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga rugi, bulan keempat masih rugi, bulan kelima, bahkan ada yang 1 tahun masih rugi. Apakah kita mau berhenti atau lanjut, itu adalah keputusan kita sendiri. Nah, di saat itu mental pebisnis itu betul-betul diuji di situ ya, dihajar habis-habisan kita itu. Kamu mau berhenti dan gagal, atau kamu mau lanjut sampai sukses. Nah, risikonya adalah seperti itu. Nah, ketika kita sudah berani mengambil risiko, maka kita bisa memetakan risiko terburuk dari sebuah bisnis yang kita lakukan itu apa. Misalnya bisnis apotek yang kalian rintis ya, risiko terburuknya apa? Kalian gagal. Gagal itu dalam artian apa? Misalnya omset tidak mencapai, atau omset mencapai cuman habis untuk biaya operasional, atau omset mencapai tetapi laba tidak
banyak atau labanya kecil banget. Kadang itu nggak terasa, kayak nggak ada labanya gitu. Jadi itu risikonya guys. Nah, kalau dalam minimalkan risiko seperti itu, maka kita harus pandai-pandai ya dalam memulai sebuah bisnis itu. Kita kalau bisa meminimalkan modal atau investasi dan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi misalnya target omset kita misalnya ya, taruhlah nggak bisa 100 juta, paling nggak 70 atau 80 juta per bulan itu harus kita pegang misalnya. Karena apa misalnya? Karena biaya operasional kita sebulan itu bisa di cover ketika omset kita mencapai 70 atau 80 juta. Paling nggak kita nggak rugi. Nah, setelah tercover itu, maka sedikit demi sedikit kita tambah modal, kita suntik modal sedikit-sedikit, kemudian stok kita naikkan, pelayanan kita perbaiki, SDM mungkin kita tambah, terus marketing kita jalankan secara sungguh-sungguh. Maka dengan begitu maka omset akan jalan. Nah, setelah jalan, omset naik, kemudian profit muncul. Nah, ketika profit muncul itu baru kita kembangkan lagi bisnis. Mungkin kita mengembangkan swalayannya, kita mengembangkan sektor yang lainnya yang untuk mendukung bisnis kita. Yang penting omset kita itu bisa naik. Nah, sekarang risiko yang terburuk apa? Risiko itu adalah investasi kita nggak balik. Karena apa? Modal omsetnya kecil, nggak berkembang, akhirnya ya udah paling nggak uang sewa kita habis, terus biaya operasional selama beberapa bulan juga kita akan keluar uang. Jadi kita tinggal memiliki stok obat dan etalase. Nah, resikonya seperti itu. Sehingga kita mungkin karena terus dikaji lagi, mungkin lokasi nggak cocok, ya udah kita pindah lokasi, tapi kita masih punya modal obat dan etalase. Nah, ini resiko terburuk guys. Jadi resiko terburuk bisnis apotek itu sebenarnya bukan nol, tapi kita masih punya itu obat dan etalase. Jadi kita ya memang rugi, tapi kerugiannya nggak sampai habis sama sekali gitu enggak. Itu resiko terburuk. Kalau resiko yang bisa kita handle ya mungkin omset masih bisa mengcover biaya, cuman profitnya kecil. Jadi ini perlu kajian. Tapi hal seperti itu nggak akan kita capai kalau kita nggak berani melangkah. Jadi kita memang harus berani ngambil resiko, berani ngambil sikap terhadap sebuah bisnis. Dan ketika kita berani ngambil resiko, apapun yang terjadi kita siap. Oke guys, itu ya untuk motivasi bisnis malam ini. Mudah-mudahan kalian yang sedang merintis bisnis apotek itu punya greget semangat ya untuk aku harus sukses, aku harus bisa ini. Pokoknya aku harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di bisnis apotek itu sampai akhirnya bisnis ini profit dan berkembang dan bisa bertahun-tahun bertahan itu. Dalam kondisi krisis, dalam kondisi apapun kita tetap bertahan. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tetap semangat, tetap bahagia, dan mudah-mudahan kita yang menjalankan ibadah puasa itu bisa selesai sampai akhir ya, sampai bulan Ramadan akhir, dan kemudian bisa lebaran atau mudik di kampung halaman, bisa sungkem sama orang tua atau sanak saudara. Oke guys, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.